Nah, soal kepastian manajemen apakah nanti tidak komit, ya tinggal Pak Erik mengevaluasi. Kalau direksinya nggak komit melaksanakan PMN sesuai dengan kepentingan perusahaan untuk memperbaiki perusahaan, tentu dicopot. Yang diberikan BUMN kepada pemerintah itu 283 triliun dan PNBP-nya juga cukup besar, yaitu 136 triliun. Dan tentu dengan segala kerendahan hati, hutang yang memang kita tagihkan kepada pemerintah ini pada saat ini sangat amat diperlukan untuk kami daripada Kementerian BUMN, dan tentu BUMN terus menjaga daripada pelayanan kepada publik itu sendiri. Hati-hati, di kuartal pertama pertumbuhan kita 2,97%. Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Pak Jokowi salah besar ya. Jadi dengan mempublikasi kemarahannya itu menjadi viral ya. Kemudian ternyata rakyat malah makin marah. Banyak menteri-menteri itu yang saya kira ya maaf itu tidak begitu paham dengan kehidupan rakyat yang kembang-kempis. Ya saya mengharapkan jangan sampailah ya pemerintahan Jokowi ini rontok sebelum waktunya. Ya. Pak Amin Rais ngomongnya kayak comberan, hari-hari maki orang, hari-hari menyebutkan tidak ada baiknya Jokowi, tidak ada baiknya pemerintah. Karena kita dukung Pak Jokowi, nggak pakai saran, nggak pakai minta apa-apa, dukung lillahi ta'ala. Gitu. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul. Atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah. Yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja, tidak ada prestasi. Lalu tiba-tiba ada seorang pejabat yang angkat tangan yang ngomong begini, mohon maaf itu bukan urusannya Komut, ini langsung dengan Menteri BUMN. Begitu dia ngomong seperti itu, saya senyum aja. Saya coba bilang sama dirut yang lain, sekali lagi kalian lakukan seperti ini, saya akan mengajukan mundurkan diri atau pecat kalian. Reshuffle, membubarkan lembaga, apa-apaan ini? Mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mestinya yang ada adalah suasana krisis. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Seandainya Pak Jokowi ada di sini, tanya sama Pak Jokowi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung 4.500 dolar US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Shalom, Om Swastiastu,
Nama budaya, salam kebaikan. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan pimpinan Komisi 6 dan tentu Bapak Ibu Wakil Rakyat yang pada saat ini mewakili di Komisi 6. Tentu juga saya mengucapkan terima kasih atas masukan, koreksi, dan dukungan kepada kami Kementerian BUMN dan tentunya tadi kepada BUMN itu sendiri yang sudah satu persatu Bapak Ibu panggil. Di catatan saya sendiri sebenarnya sudah dari bulan Mei waktu itu, terus berlanjut sampai hari kemarin dan tentu kami sudah mendapat laporan dari BUMN-nya dan ini sebuah dorongan yang baik untuk kami untuk terus meningkatkan daripada kegiatan kami selama ini. Sebagai mungkin review saja awal bahwa memang kami membutuhkan PMN khususnya di perusahaan Hutama Karya yang kita ketahui memang sedang menyelesaikan ruas Pekanbaru Padang, di mana juga di situ termasuk seksi daripada Pekanbaru dan Pangkalan sebesar 4,3 triliun dan juga ruas Simpang Indralaya dan Muara Enim sebesar 3,2 triliun. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya memang penting sekali pada saat ini kita terus membangun logistik di mana untuk juga menjaga daripada kesenjangan daripada ekonomi juga di Sumatera. Jadi tidak terus bertumpu di Pulau Jawa. Yang lainnya sendiri Bahana sebagai highlight karena memang ini masuk ke program PEN dari pemerintah yang merupakan penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM melalui Askrindo dan Jamkrindo sebesar 6 triliun. Jadi payung hukumnya PEN waktu itu. Lalu PNM itu mendapatkan 1,5 triliun. Tentu maksud dan tujuannya mendanai penyaluran kepada Mekar yang pada saat ini sudah 6, juta nasabah, di mana ini kebanyakan dari ibu-ibu yang besarnya 4-20 juta tanpa anggunan. Dan tentu kita harapkan juga dengan kondisi COVID-19 yang terjadi ini, para ultra mikro ini juga tidak tumbang dan ini perlunya kita jaga mereka untuk tetap bisa melakukan kegiatan terutama di Mekar. Dan tentu ITDC sendiri itu 0,5 triliun, memang ini merupakan bagian penunjang infrastruktur daripada fasilitas di Mandalika yang memang sudah berjalan. Tetapi tentu sebagai catatan kami juga tidak hanya PMN, alhamdulillah kemarin ITDC juga mendapat pinjaman jangka panjang selama 35 tahun dari Asian Infrastructure Bank yang memang bunganya juga sangat kompetitif. Tentu yang lainnya yaitu yang memang kita perlukan pinjaman modal kerja. Tentu sebagai catatan landasan hukum pinjaman pemerintah pertama-tama adalah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PEN yang selanjutnya untuk bentuk investasinya dilakukan berdasarkan Peraturan PP 23/2020 dan tentu Peraturan Pemerintah Nomor 63/2019 di mana pasal 6 tentang bentuk investasi pemerintah dalam hutang. Dan kalau kita lihat memang Garuda kita mengusulkan strukturnya seperti MCB yang bisa dikonversi selama 3 tahun. Dan tentu kita seperti ketahui untuk Garuda ini memang kalau kita lihat semua perusahaan penerbangan di seluruh dunia sangat terdampak sampai 95% akibat COVID. Dan tentu PTPN sendiri ini merupakan pinjaman lunak jangka panjang yang memang kita bisa lihat tentu bisa juga membantu pada saat ini ketika PTPN yang selama ini tentu banyak mismanagement, tetapi tentu saya yakini dengan direksi yang baru mereka sudah mempunyai program kerja yang jelas, apalagi penting sekali PTPN ini kita dukung tidak hanya dalam status menjaga pangan yang ada, baik apakah itu yang diproduksi oleh mereka karet, coklat, tebu dan lain-lainnya, dan tentu dengan kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor untuk kita.
Dan sebagai catatan juga, kelapa sawit kemarin sudah berhasil kita lakukan bersama Pertamina, yaitu kita sudah bisa mulai meningkatkan B30 menjadi B30+20. Jadi ini cikal bakal menuju B100 itu. Dan ini saya rasa terobosan untuk bangsa kita, di mana kelapa sawit menjadi alternatif daripada sumber energi ke depan, selama memang daripada energi daripada EV battery listrik belum bisa tergantikan. Nanti ke depannya baru EV battery tentunya. Kereta api tentu kita bisa tahu bahwa selama ini penurunan daripada akibat COVID ini kereta api turun sampai 90%. Dan tetapi juga ada proyek besar di kereta api dalam arti penyelesaian daripada LRT yang memang harus tetap berjalan, karena itu memang ini diperlukan pinjaman lunak jangka panjang. Krakatau Steel memang kalau kita lihat sudah banyak perbaikan yang luar biasa di Krakatau Steel. Terima kasih untuk manajemen baru, di mana setelah kemarin kita merestruktur total hutang yang 2 miliar lebih, lalu juga kita meng-cut OPEX kurang lebih hampir 50%. Di kuartal 1 tahun ini Krakatau Steel untuk pertama kalinya bisa profit 1 triliun. Ini merupakan terobosan selama 8 tahun. Tetapi kalau kita bilang apakah terus sehat, kita tahu bagaimana tentu banyak sekali import baja yang terus menekan pasar domestik, apalagi pada saat ini juga penurunan daripada proyek infrastruktur juga berjalan. Karena itu memang butuhan daripada pinjaman modal kerja ini menjadi bagian daripada restrukturisasi yang sudah berjalan senilai 2 miliar dolar kemarin. Untuk Perumnas sendiri tentu ini tidak lain karena diperlukan modal kerja untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dan kita ketahui bahwa Perumnas masih merupakan ujung tombak hal itu, tetapi sebagai catatan juga tadi saya diskusi dengan direksi Perumnas, penting sekali ke depan perlunya ada komitmen juga dari pemerintah daerah ketika memang daerahnya dibangun oleh Perumnas, tetapi infrastruktur dasar seperti tentu air bersih harus mulai diadakan. Jangan seperti sekarang, banyak sekali proyek-proyek ini rumahnya sudah jalan tetapi air bersihnya belum masuk sesuai dengan perjanjian. Karena itu saya bilang oleh direksi Perumnas ini hal yang terpenting ke depan harus menjadi landasan sebelum kita membangun infrastruktur dasar, harus ada seperti yang tadi menjadi kendala. Lalu juga pimpinan Komisi 6, para anggota Komisi 6 yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, untuk daripada pencarian hutang kepada pemerintah, tentu kita lihat PLN sendiri memang nilainya cukup besar, 48,46 triliun. Memang ini sebenarnya yang jelas merupakan subsidi dan kompensasi listrik yang selama ini belum terbayarkan selama 3 tahun terakhir. Dan ini merupakan tentu tanggung jawab dari pelayanan publik yang dilakukan oleh PLN. Untuk Pertamina juga sama 45 triliun, memang ini merupakan tanggung jawab daripada pelayanan publik itu tersendiri yang memang kalau kita lihat bagian dari subsidi dan kompensasi BBM yang sudah berjalan selama ini. Untuk BUMN Karya 12 triliun ini juga merupakan hutang Elman. Jadi ini kebanyakan proyek infrastruktur atau jalan tolnya sudah jalan, tetapi daripada hutang pemerintah untuk pembebasan tanahnya sendiri sebesar 12 triliun belum dicairkan sampai hari ini. Nah, karena itu memang akhirnya pemerintah tahu ini, karena itu hutang Helman ini akan dibayarkan. Pupuk Indonesia juga sama seperti perusahaan listrik negara dan Pertamina, memang ini merupakan bagian dari PSO yang sudah jatuh tempo kurang lebih sama juga seperti PLN dan Pertamina, kurang lebih 3 tahun sebenarnya, sudah 3 tahun jatuh temponya. Kimia Farma memang ini merupakan hutang daripada BPJS Kesehatan yang memang selama ini kita tahu di BPJS Kesehatan ada kesulitan daripada hal ini. Bulog sendiri merupakan sama hutang pemerintah atas tanggung jawab pelayanan publik PSO yang dilakukan Bulog. Yang terakhir tentu kereta api ini juga sama merupakan tanggung jawab pelayanan publik PSO, di mana ini
subsidi untuk kereta api di tempat-tempat perintis. Dan tentu pimpinan anggota Dewan yang hadir hari ini, saya tentu berterima kasih kalau kami dari Kementerian BUMN dan para BUMN bisa disupport kepada 3 hal di atas, apakah itu PMN yang kami ajukan, lalu pembayaran hutang yang memang merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah, dan yang terakhir tentu pinjaman modal kerja. Kami untuk triwulan 1 2020 sebagai catatan saja bahwa kami tetap mendukung pemerintah dengan kita terus membayar pajak. Kurang lebih di triwulan 1 2020 ini kita sudah membayar pajak 55,51 triliun. Jadi kami terus terlepas dari kondisi Covid, tentu kami juga ingin tetap menjaga daripada cash flow dari pemerintah, karena itu pajak-pajak ini tetap kita bayar secara tepat waktu. Belum lagi PNBP. PNBP triwulan 1 pun kami tetap memberikan PNBP kepada pemerintah sebesar 31,43 triliun. Dan ini sebagai komitmen kami perusahaan BUMN tetap menjaga daripada cash flow daripada pemerintah sendiri, dalam ini khususnya Kemenkyu. Sebagai catatan, kalau kita lihat di 2019 total pajak yang diberikan BUMN kepada pemerintah itu 283 triliun. Dan PNBP-nya juga cukup besar, yaitu 136 triliun. Tentu maksud dan tujuan kami menyampaikan hal atas ini tentu tidak lain sebenarnya tadi proses yang kita lakukan dengan pemerintah juga ada proses yang memberikan solusi bersama. Dan tentu dengan segala kerendahan hati, hutang yang memang kita tagihkan kepada pemerintah ini pada saat ini sangat amat diperlukan untuk kami daripada Kementerian BUMN, dan tentu BUMN terus menjaga daripada pelayanan kepada publik itu sendiri. Rasa mungkin kalau kami melihat dari Kementerian BUMN, memang sebenarnya kan ada beberapa kategori yang kita harus dalami. Kayak mungkin misalnya PTPN, kereta api atau Perumnas yang memang itu kan 100% milik negara. Nah itu sebenarnya bisa saja dilakukan PMN. Tetapi tentu kami kan sendiri ada pemiliknya Kemenkyu, kita pengelola. Pada rapat-rapat tersebut memang hasil diskusi dengan Kemenkyu ini yang dari hasil diskusi yang mendapat arahan kepada kami. Dan tentu ini juga sebenarnya kalau kita lebarkan ke pembicaraan Jiwasraya kan sama. Jiwasraya itu kan milik pemerintah juga. Kenapa di Jiwasraya ke depan juga kita mengusulkan hal yang sama. Ke depan, bukan tahun ini, ke depan tapi. Nah, tetapi untuk Garuda dan Krakatau Steel memang ini yang mekanismenya perlu mencari solusi yang bisa baik, karena kebetulan dua perusahaan ini memang sebenarnya kan public listed, perusahaan TBK yang memang pemiliknya sendiri memang pasti ada apakah pemegang saham publik ataupun pemegang saham minoritas. Nah ini memang kemarin salah satu diskusinya mencari juga apakah konversasi daripada PMN itu bisa lebih tadi diambil step yang lain, misalnya seperti peminjaman modal seperti MCB tadi gitu. Nah itu yang mungkin memang ya kami sendiri terus terang dari kementerian dan tentu para BUMN sendiri mengharapkan ujungnya sih bantuan. Bantuan apakah berupa PMN, apakah berupa pencairan hutang, apapun yang berupa peminjaman modal kerja yang seperti sudah dijalankan selama ini gitu. Jelas ya bahwa kita tidak ada salahnya sebenarnya bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang 100% dimiliki oleh negara kita PMN kan saja seperti PTPN, KAI sama apalagi tadi itu sama Perumnas ya. Lalu soal tadi dibilang apakah ini hutang lalu inefisiensinya tinggi, kan sudah terjadi pemenahan manajemen. Otomatis manajemen baru Pak Gani dan kawan-kawan ini pasti harus bertanggung jawab. Pak Didi, Pak Gani, lalu Pak Dirut Perumnas itu pasti bertanggung jawab untuk bekerja keras untuk memastikan PMN itu tidak
digunakan sewenang-wenang. Kalau tidak kan tentu dicopot oleh Pak Erik, itu satu. Lalu yang kedua, saya rasa yang disampaikan Pak Erik itu sudah menyampaikan bahwa pihak Garuda maupun KS itu sudah pas untuk kita berikan MCB. Itu sikap pemerintah yang kita dengar. Apalagi kalau kita baca, mohon maaf ya, PP nomor 63, PP 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah itu di bab 3 bentuk investasi itu di pasal 9 itu disebutkan investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C dilakukan melalui A. Pemberian pinjaman. Jadi saya rasa tidak ada masalah bahwa sebenarnya untuk Garuda dan KS karena memang tidak dimiliki 100% oleh negara, kita berikan kesempatan mereka mendapat MCB gitu loh. Sisanya untuk yang 100% milik negara kita PMN-kan saja. Nah, soal kepastian manajemen apakah nanti tidak komit, ya tinggal Pak Erik mengevaluasi. Kalau direksinya nggak komit melaksanakan PMN sesuai dengan kepentingan perusahaan untuk memperbaiki perusahaan, tentu dicopot. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.